الإحسان عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله نشهد أنه بلغ الرسالة أدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركنا على مهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلى وسلم وبارك على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Nah, kita baca bersama Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Alhamdulillah, pagi hari yang penuh berkah ini kita semuanya masih bisa duduk bersama bertafakuh, mendalami fikih, mendalami agama kita dengan tujuan tentu menambah keimanan, ketakwaan sehingga kita semuanya bisa terus berjalan di jalan atau di syariat yang Allah anjurkan kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah. Pada tema kali ini tentu sebenarnya adalah lanjutan daripada khutbah Jumat kemarin. Kalau khutbah Jumat itu bersifat umum terkait keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka pada kali ini kita akan coba ulas dengan agak sedikit detail terkait afdholiyah daripada bulan Dzulhijjah ini sehingga kita semuanya bisa mengambil intisari dan bisa mengamalkan apa itu keutamaannya. Hadirin rahimakumullah. Kemarin kita bilang bahwa kenapa 10 hari Dzulhijjah ini lebih utama dan di mana utamanya. Kalau kita ulas dari segi usul fikih, dari pendekatan usul fikih, maka dalil keutamaan 10 Dzulhijjah ini pertama kan surah Al-Fajr. Wal fajri wa layalin ashr. Dan ini qasam. Bahasanya itu qasam itu adalah sumpah. Kata berapa banyak Allah Subhanahu wa taala bersumpah? Tentu sangat banyak. Wal fajr wasyams wal lail wadduha, tentang waktu-waktu, dan tentu ketika Allah bersumpah di situ ada suatu keistimewaan atau kebesaran di antara waktu-waktu yang lain. Kalau dalam sebuah kaidah sumpah itu wal qasamu fil Quran dalilun ala udmati al muqsamu bih, yang artinya sesungguhnya kalau Allah bersumpah dalam Quran itu adalah menjadi dalil atau tanda bahwa apa yang Allah janjikan, sumpahkan itu menunjukkan kebesaran atau keistimewaan daripada hari-hari yang lain. Kita kembali ke pandangan tafsir ulama bahwa walayalin ashr, mayoritas ini ada Mujahid, Imam Mujahid, Ibu Qatadah mengartikan layalin ashr ini adalah 10 hari Dzulhijjah yang saat ini kita lalui. Kemarin ditetapkan bahwa awal Dzulhijjah itu pada tanggal 28. Betul? 28, 29, 30, 29, 30, 31, sekarang tanggal 1. Tanggal 1 berarti kita hari keberapa ya? Kelima.
Nah, anjuran-anjurannya itu nanti kita masih di tahap 10 hari, berarti masih 10 hari pertama Dzulhijjah. Hari yang dimana nanti secara tadi itu nas Al-Qur'annya, kalau kita nanti tinjau dari nas hadisnya, maka kita akan dapati suatu kejujuran ilmu yang sangat baik dari pendekatan usul fikih. Baik, kalau ayat tidak perlu diragukan karena wurudul ayat qat'i. Kalau kita belajar hukum itu akan mengenal apa itu yang namanya qat'i sama dhanni. Qat'i itu ayat itu bersifat pasti. Subutuhu pasti karena Al-Qur'an semuanya qat'i subut. Nah, akan tetapi ketika arah dalilnya itu namanya dalalatul alfaz al-ahkam. Itu ada qat'i sama dhanni. Ini tadi Al-Qur'an bilang walayalin ashr. Kemudian ditafsirkan banyak ulama, oh itu apakah 10 awal Dzulhijjah atau 10 Ramadan? Tapi mayoritas jumhur mengatakan itu 10 Dzulhijjah. Kemudian dikuatkan dengan dalil dari nas hadis, dan ini diriwayatkan oleh Sahihain. Apa? Sahihain. Ma min ayyamin. Saya kira jenengan semua sudah hafal. Tidak ada hari. Ini kalau dari segi kaidah usul fikih itu ma min ayyamin itu khabarnya ta'abbudi, bentuk kalimatnya adalah nafi atau peniadaan. Berarti tidak ada satupun hari yang lebih mulia, lebih Allah cintai daripada 10 hari Dzulhijjah. Nanti tidak ada perdebatan sebenarnya bahwa apakah 10 akhir Ramadan itu mengalahkan atau lebih baik daripada 10 Dzulhijjah. Kalau jawaban jenengan apa? Nah, jawaban jenengan mana yang lebih baik? 10 Dzulhijjah atau 10 akhir Ramadan? Yang santri mas santri ini coba yang mana? Dzulhijjah atau Ramadan? Ramadan. Sekarang kita ulas bersama. Ulama sepakat bahwa 10 Dzulhijjah itu lebih utama siang harinya. Apa? Siang itu tidak ada yang boleh bilang bahwa 10 Ramadan yang lebih baik adalah malam akhir Ramadan dengan qiyamul lail atau nuzulu Lailatul Qadar. Jadi tidak ada perselisihan di sini. Di 10 Dzulhijjah afdolnya di siang hari. Karena apa? Nanti kita ulas bersama. Karena di situ ada amalan-amalan yang tidak ada kumpulannya di hari yang lain. Di situ ada puasa, di situ ada zikir, tahlil, tahmid, tasbih, di situ ada ibadah haji, di situ ada kurban. Nah, inilah kemudian dikatakan 10 awal Dzulhijjah di siang harinya itu lebih utama daripada hari-hari yang. Kalau kita lihat lagi, ma min ayyamin al-amalus shalihu fihi ahabbu ila Allah. Tidak ada hari, ini nafyun namanya. Nafyun itu berarti tidak ada hari, berarti hari-hari yang lain itu bukan berarti Allah tidak suka, seperti hari Senin, Khamis, hari Jumat, yang Sayyidul Ayyam. Tidak ada perdebatan di sini bahwa itu semua adalah hari-hari yang Allah agungkan. Tetapi menurut nas yang qat'iyyu ad-dalalah tadi, bahwa diriwayatkan dengan riwayat yang sihah dan qawi, bahwa di sini kita sepakat 10 hari ini masih kita di pertengahan adalah hari yang paling Allah cintai. Maka perbanyak amal soleh, puasa, sedekah, apalagi tasbih, tahmid, ucapan terus subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hadirin yang dirahmati Allah. Maka ini kemudian ulama mencoba dalam lafaz yang lain, ma min ayyamin a'dhamu 'indallah.
Itu 10 Dzulhijjah. Apa saja itu? Ada sebuah hadis, saya langsung saja intinya bahwa Rasulullah puasa itu dari 1 awal Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah. Siapa di sini yang sudah puasa? Ada? Insya Allah. Kemudian Ustaz, ada hadis dari yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW gak puasa, la yasumu pada 9 itu. Akan tetapi saya jelaskan lagi bahwa hadis tadi yang pertama yang bahwa Rasulullah itu puasa 9 hari Dzulhijjah itu sahih dan kuat. Maka yang belum kita, yang kuat puasa, yang kuatnya sedekah, yang kuat takbir. Ini pertama. Dan nanti ada puasa Tasu'a, Asyura, dan juga puasa Arafah. Nah, ini amal-amalannya nanti yang dimana itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tadi pertama, kalau keutamaan semua utama bahwa 10 Dzulhijjah ini adalah siang hari. Kita ini masuk ke 5 Dzulhijjah, jadi masih ada kesempatan ikhtanim atau ihris untuk berbuat amal soleh di sisa hari Dzulhijjah. Hadirin dirahmati Allah. Tentunya kita ini kalau kebaikannya tidak cukup mengucapkan 1-2 kali. Bahkan di Jumat dikatakan, di hari-hari tiap hari dikatakan. Dalilnya apa? Tentu ahabbul amali 'indallah dawamuha wa iqam. Jadi Allah itu suka amalan ibadah hambanya itu meskipun sedikit tapi diulang-ulang. Begitu juga kebaikan. Kalau kita kerjakan dikit diulang-ulang bagus. Makanya bahasa yang lain adalah balighu anni walau ayat. Di sini. Karena kita ulang-ulang pun menimbulkan sebuah motivasi untuk kita selalu berlomba-lomba, untuk selalu kita dalam track yang lurus, track yang Allah ridhoi, yaitu syariat. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian kita akan mulai bahas. Tadi sudah dari kategori atau dari aspek dalil yang dimana Al-Quran sifatnya qat'i, urutnya qat'i, dalalahnya juga qat'i, atau arah hukumnya juga pasti, maka ini bisa diamalkan dan ini bisa menjadi sunnah muakkadah bagi semua untuk mengamalkan amalan baik ini. Kalau kita lihat dari sekalian, dari segi sekarang dari aspek hikmah, kenapa Allah sangat cintai ma min ayyamin al-amalus shalihu fihi ahabbu indallah. Kenapa pada 10 awal Dzulhijjah ini Allah sangat mencintai amal soleh yang dikerjakan oleh hambanya. Nah, ini kalau hikmah, kalau kita bahas ibadah itu semua sifatnya besar. Puasa Senin Kamis pahalanya juga besar. Karena hari di mana amal baik itu diangkat, dilaporkan kepada Allah. Hari Jumat itu juga besar karena itu Sayyidul Ramadan, itu bulan juga yang sangat mulia. Kenapa di 10 Dzulhijjah ini menjadi sebuah hari yang Allah paling sangat cintai amalan soleh hamba yang dikerjakan? Kenapa? Karena tadi saya bilang di awal, karena kebaikan ini disyariatkan bersamaan di 10 Dzulhijjah. Apa saja itu? Sholat, puasa, sedekah, haji, satu di 10 hari ini semua ada di situ. Termasuk syariatnya, ya, termasuk syariat untuk berkurban. Nanti pada 10 Dzulhijjah. Itu hikmahnya tadi, bahwa dikumpulkannya kebaikan itu di 10 hari tersebut. Di sini bisa dimengerti. Ini berarti kita sudah selesai aspek dalil, sudah pendekatan hikmahnya sudah, kenapa 10 hari ini sangat Allah cintai.
maka monggo kita berlomba-lomba untuk meningkatkan ibadah kita di sisa hari yang tinggal 5 hari ini. Kalau kita ulas yang ketiga, sejarahnya bagaimana 10 hari Idul Hijjah ini Allah sangat cintai amal soleh yang dikerjakan hambanya. Merujuk pada kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan juga terkait pembangunan Ka'bah, kalau kesahnya itu dan sebagainya. Nanti kita ini masuk ke 5 masih bisa puasa. Nanti 9 kita puasa Arafah, yang dimana amal ibadahnya itu ahtasibu, ya, dianggap dosanya tahun lalu dan tahun depan diampuni. Tentu dosa apa? Dosa kecil. Kalau dosa besar tentu semuanya diikuti dengan taubatan nasuha. Ini tentu semuanya ingat, maka insya Allah kalau nggak ada halangan, mari kita semuanya nanti puasa Arafah. Setelah puasa Arafah nanti ada syariat pengorbanan Nabi Ibrahim, yang dimana diperintah apapun dituruti. Ini kalau orang sudah cinta kepada Sang Pencipta, itu apapun yang disuruh ya dikerjakan. Gimana? Qul in kuntum tu'minuna billah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata. Kalau kamu itu mencintaiku, maka kamu ikuti apa yang aku omongkan, aku nasihatkan, gitu bahasanya. Maka nggak ada hakikatnya orang mencintai itu kemudian enggan melaksanakannya, nggak ada. Maka ini dalil bahwa nanti ma'iyatullah itu akan bersama orang-orang yang patuh nurut kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dan syariat yang paling besar di sini juga melengkapi keimanan kelima, syariat kelima keislaman, yaitu ibadah. Semoga jenengan semuanya Allah karuniai kesempatan untuk ibadah haji. Allahumma amin. Yang sudah tentu kewajibannya 1 kali seumur hidup, gitu. Tapi kalau punya keluasan harta silahkan. Yang umroh bisa juga, gitu. Tapi kalau di bulan Dhul Hijjah ini nggak ada umroh. Umrohnya itu umroh yang mengikuti haji. Makanya kalau orang Indonesia ini kalau ibadah haji kan datangnya sebelum Dhul Hijjah, umroh dulu, makanya semua kena adab karena termasuk jenis haji tamattu. Datang umroh berihram, kemudian ya tamatta ila ayyatiya zaman al-haji. Alhamdulillah rumusnya itu cuma doa. Saya itu nggak pernah daftar haji. Alhamdulillah saya sudah haji dan jadi petugas haji tahun 2014. Kuatkan doa, panjatkan doa ke langit, insya Allah tembus. Nggak ada ceritanya sekarang kalau jenengan punya harta yang berlimpah, yang jaminan bisa haji. Karena tahun ini visa haji furoda sama mujamaah nggak keluar juga. Itu kan bagi orang yang berduit, punya 300 juta, 400 juta, buktinya bisa nggak keluar. Yang reguler tentu aman, dan yang aman lagi itu haji plus. Daftar nanti 3 tahun selanjutnya berangkat. Maka yang punya keinginan kuat berdoa terus bahwa mantapkan hati, insya Allah saya bisa memenuhi panggilan Allah. Ya Allah, panggil aku kan gitu. Makanya bahasanya labbaik Allahumma, dan doa terus, ya Allah panggil aku ke rumah untuk menunaikan ibadah. Bisa dipanggil. Alhamdulillah. Kalau mau gratis ya doa terus ya. Banyak ceritanya. Saya itu gratis terus gitu. Kuliah nggak bayar gratis, haji gratis juga, gratisnya tok. Rumusnya satu, doa minta restu orang tua, gitu ya. Semoga semua jenengan bisa ibadah haji semua. Allahumma amin. Yang belum bisa nanti bisa umroh. Bisa ada nggak umroh yang murah? Nanti daftar saya promosi dokter. Umroh yang murah
ya umroh koboi itu ya tanpa ini nanti bisa saya kasih tahu dia punya duit cuma bisa beli tiket sama visa bisa nanti bawa bekal dari rumah kita umroh bareng gitu ya dananya cuma 18 juta ya wis umroh sing tepatnya tidur di hotel-hotel lama itu aja ya kita lanjutkan sebentar itu tadi maka konklusinya adalah kenapa tadi Allah sangat mencintai 10 hari Dzulhijjah itu karena Allah menggabungkan atau bahasanya itu kombinasi puncak antara ibadah, tauhid, sejarah tauhid dan kehendak ilahi, makanya dikumpulkan kebaikan itu di 10 hari Dzulhijjah. Nanti ketika 10 Dzulhijjah takbir tahmid masih terus di ayyamut tasyrik. Habis sholat masih jadi zikirnya itu takbiran gitu sampai habis ayyamut tasyrik. Bisa ini nyembelihnya cuma sehari, makanya banyakin korban biar nyembelihnya banyak bisa sampai 3 hari. Ya, yang mau berkorban masih dibuka ya betul ya. Bisa di sini juga. Ya, tahun ini saya di Mesir Demangan, insya Allah nanti selanjutnya bisa kita ini. Hadirin, ada pertanyaan di 10 hari Dzulhijjah ini? Kita buka termin pertanyaan presentasinya karena kopinya sudah mulai digeser juga. Ada pertanyaan Bapak Ibu di 10 hari Dzulhijjah? Oh iya, kalau ada pertanyaan saya sendiri yang nanya ke jenengan. Ustaz, ada hadis itu kalau mau berkorban nggak boleh potong kuku sama rambut ya? Apa betul? Gitu. Kalau sudah terlanjur masuk 10 Dzulhijjah awal, terus kita lupa potong kuku, gimana hukumnya? Gitu. Nah, jenengan yang saya tanya itu, gimana hukumnya? Kalau nggak ada mas santri lagi saya tanya itu. Ada nggak? Ada itu permasalahan itu? Gimana jawabnya? Sah nggak kurbannya nanti? Berdosa nggak? ini hiburan sambil hiburannya Vicky. Namanya siapa? Hah? Nama ini Anta, Akhi, Ismuka. Hah? Haikal. Aina al-jawab Haikal. Boleh nggak motong kuku sama rambut Haikal? Oh, kalau mau kurban ini, boleh nggak motong kuku sama? Jawabannya gampang aja, tinggal jawab boleh, tidak, gitu aja. Cuma lihat mana? Boleh. Nah ini, berarti bikinnya belum betul. Itu ditahan. Jangan potong rambut sama. Kalau sudah terlanjur dan waktunya ini, insya Allah tidak masalah. Tetapi yang belum tentu ditunda dulu potong rambut sama potong kukunya. Saya kira ini kalau nggak ada pertanyaan saya tutup. Tadi saya bilang konklusi, saya kasih konklusi. Terus kalau dibilang utama, semua utama, tetapi di 10 yang Ramadan itu pada malam hari karena waktu diturunkannya Lailatul Qadar. Jadi tidak ada perselisihan di sini dan semoga kita semuanya bisa istifadah, bisa naftanim, bisa hirs untuk selalu meningkatkan amal soleh kita semuanya dan menjadi bekal kita di hari akhirat kelak. Kita tutup dengan doa. Rabbana zalamna anfusana dzulumatin katsiran wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. متعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا
أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، نبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك يا ربنا، واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة في كل سنة. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk berziarah, untuk beribadah umrah dan haji di rumah di Baituka ya Allah, Baitukal Mukarram. Karena Engkau sudah berjanji ya Allah, wa may yu'azzim masyaa'irallah fa innahu min taqwal qulub. Ya Allah, tingkatkanlah keimanan ketakwaan hati kita ya Allah. Mudahkanlah kami untuk mengunjungi rumah-Mu, Baituka, Baitukal Mukarram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya Allah. Allahumma taqabbal minna salihati a'malina fi hasyratil hijjah. Ya Allah, terimalah amalan-amalan baik kami semuanya pada 10 hari Dzulhijjah ini ya Allah. Karena Engkau sudah berjanji hari ini adalah hari yang hari-hari ini adalah hari-hari yang Engkau sangat cintai ya Allah. Bimbinglah kami, ridhoi semua amalan-amalan baik kami ya Allah di 10 hari Dzulhijjah ini ya Allah. Mampukanlah kami untuk berkorban, mampukanlah kami untuk berhaji ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.